Salam satu aspal, jumpa lagi sama Mr. Ces, pengamat otobis Indonesia Warung Kopai. Baik, kali ini saya mau sedikit mengangkat tema kunci sukses STJ di otobis Indonesia. Jeng 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 jeng. Oke, jujur baru saya lihat sebuah PO bus dengan waktu yang cukup sangat singkat, kurang lebih 4 tahun ya Maniakus, kurang lebih 4 tahun itu sudah berada di papan atas. Jarang sekali. Coba kalau ada yang bisa menyebutkan selain PO STJ ini, boleh. Oke, saya ulangi dulu, secara pribadi saya bukan fans fanatik STJ, bukan. Bisa dilihat dari channel ini Maniak Bus. Kalau secara pribadi yang bisa memberi kepuasan hati kalau kebut-kebutan, yaitu hanya ya udahlah, nanti dilihat aja di channel kami. Dan ini balik lagi STJ. Kenapa saya sebut fenomenal? Ya, dengan waktu yang cukup singkat dia sudah berada di papan atas loh Maniak Bus, papan atas ya. Flashback lagi lah ke belakang ketika mereka meluncurkan dengan warna yang sungguh unik gitu ya. Ada merah, hijau, kuning, biru. Mungkin Maniak Bus lebih teliti untuk masalah awalnya mereka gitu ya. Cuma saya akan mengikuti dari sudut pandang saya secara pribadi ya, garis besarnya lah. Kok PO Bus ini begitu cepat sekali bisa berada di papan atas. Setelah saya flashback ya, mereka melakukan ini armadanya, munculkan armadanya, mulai saya pahami STJ ini sangat unik. Mengapa saya katakan sangat unik? Soalnya armada mereka itu sangat unik banyak Bus. Mulai awalnya tuh pokoknya ada tulisannya, ada stikernya, langsung suaranya wang, pokoknya suaranya dimodifikasi, sehingga dari modifikasi armada ini sehingga menimbulkan ketertarikan mania bus di Indonesia ini. Ketertarikan dan keingintahuan juga gitu. Nah, saya lihat di sini STJ mampu menarik dulu minat dari mania bus Indonesia ya kan? Ini saya yang bahas yang pertama dulu ya. Kuncinya itu menurut saya pribadi ini dari mania. Dan setelah itu saya lihat secara pribadi STJ ini memiliki basis mania bus banyak. Saya katakan banyak. Hampir di medsos itu mania STJ selalu membajiri dengan postingan-postingan mereka, info-info mereka. Banyak, jujur secara pribadi saya akuin banyak sekali yang mania STJ ini. Loh, kenapa bisa hubungannya Bang dengan kunci sukses? Gini ya Maniak Bus, sadar tidak sadar dengan banyaknya mania ini adalah nilai lebih. Ingat ya Maniak Bus, dengan banyaknya mania yang ngefans sama fan PO STJ ini merupakan nilai lebih. Nah, nilai lebih dari PO STJ. Mengapa saya katakan PO nilai lebih dari PO STJ? Gini ya Maniak Bus, sadar tidak sadar dengan banyaknya mania ini STJ memiliki speaker atau penyambung, atau dengan kata mudahnya biaya promosinya gratis. Loh, apa hubungannya dengan biaya promosi gratis? Ini loh Maniak Bus, ini yang STJ ya, PO STJ dalam mengeluarkan sebuah produknya, sebuah trayeknya, pokoknya yang bersangkutan dengan PO STJ itu sangat mudah digaungkan. Karena begitu dikeluar dari suara dari PO STJ ini,
akan menimbulkan feedback dari mania STJ ini untuk dicas, dibahas, di blow up, dibawa ke medsos, sehingga itu media promosi Maniak Bus. Sadar tidak sadar orang lain pun yang tidak tahu dengan STJ akan jadi, oh ya STJ begini, punya bus baru, oh STJ punya trayek baru, oh setiap info dari PO STJ sangat dengan mudah mereka sebarkan, sehingga sadar tidak sadar ini mempengaruhi konsumen-konsumen yang tidak terlalu mengikuti dunia otobis, tapi mereka mendengar, oh STJ, banyak suara-suara STJ. Begitu buka medsos, wih STJ busnya bagus ya, oh STJ ada trayek inilah. Nah ini secara tidak langsung mania-mania ini berpengaruh besar juga dalam kunci sukses PO STJ ini ke papan atas. Nah itu sadar tidak sadar mania salah satu kuncinya. Dan yang kunci kedua ini, ya tentu dong, sekarang udah promosinya bagus, tapi kalau manajemen atau pihak perusahaannya tidak mendukung, percuma dong. Nah ya yang kedua ini adalah pihak STJ, dengan kata lain manajemen STJ. Saya katakan manajemen STJ ini cerdas. Saya pernah ngebahas, jujur sekali lagi saya tekankan ya, saya bukan mania STJ, bukan, cuma saya mengamati dunia otobus Indonesia ini ya, makanya saya bisa melihat dengan kacamata yang jernih, karena saya tidak terpengaruh dengan unsur oh gua suka ini harus gini, enggak, saya netral aja. Tapi saya harus mengakui dong, kalau emang dia baik ya saya katakan baik, ya kan. Mungkin kalau ada yang tidak baik saya akan mengkritiknya juga dong, ya kan, wajar ya kan. Nah pihak manajemen ini STJ ini cukup cerdas Maniak Bus. Mengapa saya katakan cukup cerdas? Dia menargetkan konsumen atau target pasarnya cukup tepat. Gini, kita bicara dulu target di Indonesia. Menurut saya pribadi itu konsumennya, penumpangnya itu ada tiga jenis. Yang pertama yang suka dengan yang suka dengan kenyamanan. Yang kedua dari segi kecepatan, dan yang terakhir asal sampai. Nah sorry, yang asal sampai ini nanti dulu dibahas ya. Berarti kita membahas dari dua konsumen ya, atau dua jenis penumpang dengan kategori yang satu suka kenyamanan, yang satu suka dengan kecepatan ya. Nah ini contoh ya, contoh sekali lagi untuk presentasinya. Sekarang memang yang memilih sektor kecepatan ini, kategori kecepatan ini lebih besar daripada maaf, sektor kenyamanan ini emang lebih besar dari kecepatan. Kita harus akui itu ya. Kita buat contoh, 60 yang suka dengan kenyamanan, 40% yang suka dengan kecepatan. Nah awalnya STJ menargetkan yang 40% ini Maniak Bus, ya kan. Memang kita harus akui konsumen di Indonesia ini yang dua ini masih cair Maniak Bus. Cair itu tidak tetap 60-40 terus, tidak. Ini bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya saya sebut masih cair. Maksudnya bisa berubah sewaktu-waktu, mungkin kedepannya 50-50 atau 40-60, kita nggak tahu. Itu konsumen yang memutuskan ya. Nah baik lagi, dengan awalnya dia menyangsa konsumen yang kecepatan, yang membutuhkan waktu lebih cepat sampai di kota A, di kota B, itu mereka sudah mendapatkan hati konsumen yang pingin lebih singkat sampai tiba di tujuannya, ya kan. Soalnya jujur, dengan adanya tol Trans Jawa ini, itu mengubah strategi perusahaan otobus Indonesia, khususnya Jawa ya.
percaya nggak percaya, mereka harus berubah mengikuti pola, karena medan tempur jalurnya itu udah berubah, nggak kayak jalur bawah lah. Kalau saya jalur deso biasanya mainnya, cuman saya ini kita di jalur tol ya, itu harus berubah. Jadi yang penumpang biasanya Jakarta Semarang dulu dengan rata-rata 10 jam, 10-12 jam mungkin ya dulu jalur, apalagi kalau udah macet ya. Nah sekarang bisa dipangkas dengan hanya waktu 6-7 jam aja udah sampai Semarang mana ya Gus. Makanya biasanya orang yang butuh, wah gua harus sampai ini lebih cepat, ya dia memutuskan STJ, ya kan. Banyak ada PO lain ada, cuman ini saya kan kita membicarakan STJ. Jadi orang yang butuh kecepatan tuh salah satunya konsumennya yang butuh kecepatan. Tetapi seiring berjalannya dengan waktu, kenapa saya sebut cerdas, dia mulai pihak manajemen ini memesan sasis premium. Pasti dong, Mania Bus tahu semua apa sih sasis apa, mesin apa yang Sudiro STJ nggak punya, ada semua, ya kan. Karena saya mulai membacanya, mereka pingin menggabungkan dua kategori ini sebagai pangsa pasar mereka. Ya udah cepat tapi juga nyaman. Otomatis dong kalau dengan menggunakan sasis premium, kondisi di jalur tol juga lebih nyaman, dengan waktu lebih cepat. Tapi dengan kata lain, mengandalkan kecepatan ini juga ada sisi negatifnya atau sisi kurangnya ya, yaitu jelas dengan mengandalkan kecepatan ini, sebuah PO mengandalkan kecepatan ini, biaya operasionalnya sangat tinggi Maniak Bus ya. Apa tuh biaya operasional? Yaitu biaya operasi yang dikeluarkan, misalkan contoh dari Jakarta menuju Solo ada biaya solar, yang kedua penghausan onderdil, ya kan. Onderdil akan cepat haus karena mereka memaksimalkan dari si kendaraan si bus ini gitu, dimaksimalin. Memang itu strategi mereka. Kalau tidak mempunyai nilai lebih dari ini juga mereka susah akan bersaing dengan PO yang lain. Karena menurut saya pribadi, tiket murah saja tidak menjamin perusahaan PO itu laku, karena banyak konsumen, gue nggak masalah bayar lebih, yang penting gue lebih cepat sampai ke kota A. Ya ini kita melihat sudut pandang yang netral ya, nggak semua, ada juga yang gue mah naik bus ini aja, yang penting nyaman, yang penting sampai, karena mereka tidak terburu waktu, ya kan. Yaitu menurut sudut pandang Mr. Ces, spesialis pengamat otobus Indonesia, Warung Kopai ya. Salam satu aspal. Jangan lupa, jumpa lagi di next episode.